marah, emosian, senangnya bertengkar. Mungkin dia tercipta dari tanah sengketa. Ada orang tercipta dari tanah tapi wajahnya menyeramkan, serem. Mungkin dia tercipta dari tanah kuburan. Nah, ya, ada orang tercipta dari tanah tapi alhamdulillah kesenangannya ibadah, sholat dan ngaji. Mungkin diciptakan dari tanah suci kayak Bapak Ibu sekalian. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Nah, itulah setan, Bu. Maka kita selalu diingatkan oleh Allah lewat sholat sehari 5 kali agar kita mengetahui kita, anak kita, keluarga kita tergoda setan atau tidak. Nah, itu setan tuh, jauh dari Allah. Terus rukun iman yang kelima apa? Yang keempat, beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Salah satunya kepada puncaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua nabi-nabi itu ditugaskan membawa risalah. Cung yang tahu berapa jumlah nabi-nabi? 25. Salah. 25 itu nabi dan rasul yang ada di Quran. Nabi-nabi itu ada 124.000. Rasul Allah ada 313. Yang dihimpun dalam Al-Quran wajib diimani cukup nabi dan rasul 25. Yang 25 pun diringkas lagi menjadi 5 nabi yang memiliki keutamaan. Dinamailah ulul azmi. Siapa aja? Nabi Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang 5 itu diringkas lagi menjadi 2. Siapa tuh? Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, millata Ibrahim hanifah, dan itu dibaca setiap tasahud akhir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, dan seterusnya. Nah, itu diringkas lagi 2 tuh. Dikenal dengan Bapak Agama. Dan luar biasa kalau kita membaca sejarah Bapak Ibu sekalian, sosok Nabi Ibrahim itu diakui oleh semua agama. Nabi Muhammad SAW didustakan orang-orang Yahudi dan didustakan orang-orang Nasrani. Tapi kalau Nabi Ibrahim dibenarkan orang Yahudi dan dibenarkan orang-orang Nasrani. Padahal itu informasi beruntun. Sehingga kalau saya berkata Ibrahim, istrinya berarti Sarah. Kalau Ibrahim, istrinya berarti Sarah. Kalau Ibrahim, Arab tuh Ibrahim, istrinya Sarah. Kalau Ibrahim, istrinya bukan Sarah tuh, Sarah, betul Sarah. Kalau Abraham itu dialek Ibrahim orang Arab. Kalau Sarah, mohon maaf, kalau Ibrahim Sarah, kalau Abraham Sarah, kalau Brahma Saraswati. Jadi agama Hindu pun diteliti oleh para ilmuwan, tadinya berangkat dari Nabi Ibrahim, cuma membelot, membias. Jangankan ajaran Ibrahim yang tidak punya kitab suci, ajaran Islam pun banyak yang membiaskan dan membelotkan. Muncullah nama-nama Islam kejawen, muncullah Islam Kesundaan, Islam kepercayaan, tapi KTP nama Islam. Maka kita doakan semoga mereka masuk surga. KTP-nya dan KTP nama Islam, sholatmu, bahkan mendoa sholat, bahkan mentertawakan yang sholat, bahkan mendoa yang maulid Nabi. KTP nama Islam, maka kita doakan semoga masuk surga KTP-nya. Nah,
Hadirin kaum muslimin, alhamdulillah di Quran pun Allah berikan contoh. Ada keluarga yang pertama, suami soleh, istri solehah, anaknya durhaka. Siapa itu? Keluarga Nabi Nuh alaihissalam. Mau nggak kayak Nuh? Yang kedua, ada keluarga yang pertama, suaminya soleh, anaknya solehah, istrinya durhaka. Siapa itu? Nabi Lut alaihissalam. Bahkan istrinya yang memprovokasi masyarakat untuk cinta kepada suaminya. Bahkan saat ada tamu tuh, ya, istri Nabi Lut bukan seorang LGBT, tapi yang mendukung LGBT, dan akhirnya diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, ada keluarga istrinya durhaka, suaminya durhaka. Keluarga Abu Lahab, tabat jada Abi Lahabin watab. Ada anaknya soleh, istrinya solehah, suaminya soleh. Itulah keluarga Ibrahim alaihissalam. Ibu-ibu pilih yang mana? Keluarga Nuh kah, Lut kah, Abu Lahab kah, Ibrahim kah? Yakin? Alhamdulillah bapak-bapak. Ingat, Nabi Ibrahim istrinya 2. Istrinya 2 tuh Nabi Ibrahim. Alhamdulillah saya pun oleh istri saya disuruh poligami, tapi saya tidak mau. Kenapa? Karena saya tipe cowok setia, Pak RW. Kenapa? Saya punya prinsip, daripada mencintai banyak wanita, lebih baik mencintai satu istri dengan banyak cara. Nah, bet ngomong kieu itu di video ngomong dan viralnya pada kaya Satu, iman kepada malaikat. 2, iman kepada Allah. 2, malaikat Allah. 3, iman kepada kitab-kitab Allah. 4, rasul-rasul Allah. 5, hari kiamat. Yakinlah kiamat pasti akan datang. Maka di Quran banyak sebutannya. Ada Al-Haqqah, ada Al-Qari'ah, ada Al-Zalzalah, ada Al-Qiyamah. Apa lagi? Ada At-Taghabun. Ada surah apa lagi? Ada surah Al-Qari'ah, Al-Zalzalah, Al-Haqqah, Al-Qiyamah, Al-Ghasyiyah, ya, dan masih banyak lain. Bahkan itu di dalam surah Tolak juga tuh, Yaumul Tolak, Yaumul Jum'ah. Itu semua isyarat tentang peristiwa yang besar. Semoga hari itu kita dibangkitkan dalam ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana caranya? Banyak sahabat Nabi bertanya, bagaimana kiamat itu tiba? Gampang rumusnya dari Nabi. Apa itu? Kita takwalah kepada Allah dalam hidup, karena cara mati berbanding lurus dengan cara hidup. Orang yang hidup kebiasaannya, biasanya mati pun sesuai kebiasaannya. Saya punya teman 2 tahun 3 tahun lalu, Bapak Ibu, sedang pengajian Maulid Nabi di masa Covid, habis baca Quran langsung jatuh dan meninggal. Alangkah beruntungnya. Saya punya teman waktu ngaji di Kopo, ada teman saya usianya masih belasan, sholat zuhur, sujud terakhir, tidak bangun lagi. Saya punya teman lagi yang satu, bapak yang belum lama, Bapak Husein di Margahayu, di Jalan Ibu Hajah Maria, habis sholat subuh, sehat walafiat, baca Quran 2 ayat, ternyata meninggal. Dan ada banyak teman-teman saya yang diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, tidak ada gejala sedikit pun, sedang ruku, sedang sujud, sedang khotib Jumat, selesai baca Quran, selesai ceramah, itu tidak sedikit. Maka terbuka lebar untuk kita, Allah kiranya menghendaki husnul khotimah. Karena cara hidup sesuai cara mati. Orang yang biasanya balap-balapan di jalan, biasanya matinya di jalan raya. Orang yang cinta dengan buaya, biasanya matinya dimakan buaya.
Orang yang senang dengan ular banyak matinya di patung ular. Betul tidak? Nah, maka hati-hati, jalan raya itu seperti lembah kematian. Teman saya ngaji ada 2 Pak Haji, Bapak Ibu, yang wafat tergilas 4 bulan lalu di Sumarekon, Gede Bage, selepas ngantar ibunya wafat tergilas kecelakaan lalu lintas. Yang 3 minggu yang lalu di Muhammad Toha, termasuk teman satu lagi ada di Soekarno Hatta. Itu teman-teman waktu sekolah dulu. Kenapa? Di antaranya mereka itu senang kebut-kebutan di jalan. Ya, kita doakan semoga Allah merahmatinya dan kita mesti hati-hati. Karena apa? Karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh di pelukan sang mantan. Terus misalnya potong, paret, ngeri, ya. Maka waspadalah. Terlebih kalau sedang macet lalu lintas, sabar aja, tenang, dah macet pelobaan, iya. Maka kalau macet lo kerja pagi-pagi tuh Cileunyi pan apa tuh Cileunyi, santai we, ngarokok we. Pak, alhamdulillah macetnya, gawe, alhamdulillah lobaan. Kalau berlobaan dia, macet lobaan. Daripada kita terprovokasi oleh hawa nafsu, kebut-kebutan, akhirnya celaka. Seperti yang kemarin 3 minggu tuh di Cipadung tuh pagi-pagi tuh, mau pulang kerja tunduk, rusuh, akhirnya tergilas. Banyak kejadian mengerikan hari ini di jalan raya lewat kecelakaan lalu lintas, maka hati-hati di jalan. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Dan alhamdulillah kita ditakdirkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya sudah diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mulai ujung rambut hingga ujung kaki semuanya ada. Sakit kepala ada obatnya. Apa itu? Panadol, Oskadon, Paramed. Pilek aya obatnya, Mixagri, Rokol, Stopcool, dan seterusnya. Batuk ada obatnya, berdahak, batuk kering. Semua Allah berikan ilham kepada manusia di masa Nabi Muhammad SAW. Rahmat Allah sebagaimana sebagaimana firman Allah, inna arsalnaka rahmatan lil alamin, sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan menjadi rahmat lil alamin. Maka maulid Nabi itu sebenarnya itu bicara tidak hanya Nabi saja, semua alam ini akan terhubung dengan Nabi. Langit, bumi, matahari kebagian. Apa matahari? Dengan gerhana ada tuntunan Nabi sholat gerhana. Bulan mendapatkan rahmat, saat gerhana ada sholat gerhana bulan. Bahkan waktu duha ada sholatnya juga. Semua apa yang di muka bumi ini terkena mendapatkan rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Masa kita nggak dapat? Sampai WC pun diatur oleh Nabi. Masuknya kaki kiri, keluar kaki kanan, ada doanya. Sampai mohon maaf, kotoran pun ada tuntunannya, dapat rahmat Nabi. Sampai kotoran manusia tuh, hukumnya apa, bagaimana cara membersihkannya, itu. Bahkan punten ya, di sebagian tempat saya dikenal sebagai Ustaz Ee. Kenapa? Karena soknya pertikan cara memahami dengan cara ee. Tapi saya tidak sedih. Kenapa? Karena ee itu sesuatu yang sangat sakti. Bahkan geng-geng OG, baik EKTC, Briges, Ponreker, GBR, teu aya nu wantun ka geng eta mah. Namina geng tai. EKTC coret tai. GBR coret tai. Tidak pernah ada selisih dan ribut ketika nama besarnya dicoret dengan geng tai. Sampai ketawa-ketawa di kopi kan tuh Pak, di Cileunyi Pak.
Di Cikalang tuh kan itu banyak anak-anak ETC di komplek Pasir Kawu macuplok ETC. Halus tuh gitu harus diukir, dicoret, tai. Tadi teh hangan tak kayak tahu. Tahu gitu. Walhasil dengan Islam, dengan Nabi, masalah kotoran pun diatur. Hukumnya najis. Caranya sebut dengan istinja. Gimana menyucikannya, bagaimana cara membersihkannya, diatur oleh Islam. Sampai hal kecil pun mendapatkan rahmat Nabi Muhammad SAW. Karena itu dia sebagai rahmatan lil alamin. Alih-alih hari ini tanpa disadari banyak di antara muslim bukan menebarkan rahmat, malah kebencian. Ada yang maulid, yang tidak suka maulid malah ngomel, padahal udunan oge ente. Kata Nabi, jika kita diberikan oleh Allah ilmu, fatasoddaq bil ilm, sodakohlah dengan ilmu, namanya ngawulang. Jika diberikan bikuwah kekuatan, maka fatasoddaq bil kuwah, namanya memberi bantuan. Kalau kita dianugerahkan harta, fatasoddaq bil malin, maka bersedekah dengan hartanya, dinamai nyumbang. Ieu mah nyumbang hente, ngajar ge hente, mantuan hente, komennya luar biasa. Nonaonan, wah jadi tuna, dan macam-macam. Padahal kita bisa membayangkan cacak-cacak diperingati Maulid Nabi, banyak orang lupa kepada Nabi. Apalagi kalau tidak ada. Dan tidak boleh main hakim sendiri. Harus yang putuskan itu negara. Kita hidup di sebuah bangsa NKRI. Ada hukumnya, ada perangkatnya. Gak boleh main hakim sendiri. Contoh, kenapa ulama kita tidak mengharamkan rokok? Kenapa? Alih-alih banyak ustadz-ustadz, tokoh-tokoh yang mereka paham, yang merasa mengerti agama, haram. Kenapa MUI tidak mengharamkan? Pertimbangannya panjang. Sesuatu yang haram, hasilnya berarti haram. Babi haram nggak? Haram. Dagingnya haram, tulangnya haram, kulitnya haram, minyak babinya pun haram. Kenapa babi diharamkan? Katanya mengandung cacing pita. Padahal bukan. Babi mengandung anaknya. Maka lamun babi lempang, tanah culang cilem susuluduk. Wow. Nah, isin pun bapak babi itu tuh. Diharamkan banyak. Cukai rokok itu 175 triliun per tahun. Berarti 175 triliun haram. Dibelanjakan jadi anggaran belanja negara. Sebagian jadi BLT, maka BLT-nya haram. Itulah sebab kenapa MUI tidak berani mengharamkan. Karena berpikirnya panjang. Hukum itu bahaya harus tegakkan. Tetapi alih-alih banyak yang main hakim sendiri, bikin kekacauan, akhirnya tumbuh kebencian, akhirnya rusak persatuan Indonesia. Bahaya ini, gak boleh. Apalagi riba haram. Betul. Tetapi kenapa MUI tidak berani mengharamkan bank? Kenapa bank tidak diharamkan? Lah saya mau tanya, Bapak Ibu perlu duit nggak? Perlu duit nggak? Yang cetak duit itu bank atau KUD? Yang cetak uang itu bank atau ormas? Bank. Kalau banknya haram, yang dilahirkan dari bank pun haram. Duit berarti haram. Itulah sebab kenapa bank tidak diharamkan. Hari ini banyak teman saya kerja di bank.
ngaji dengan ustaz tertentu, mang urang keren gawe di bank haram, jabatan manajer, tekudu keluar, rek naon? Udah cek ustaz eta saha? Saya mau tanya, kita lebih senang pendapat ahli atau ahli berpendapat? Harusnya yang kita dengar pendapat ahli, bukan orang yang ahli berpendapat. Pendapat ahli itu mendapat payung hukum, ditugaskan oleh pemerintah untuk menjaga NKRI supaya tidak perang saudara. Bahaya. Seperti yang mengharamkan Maulid Nabi pasti bukan MUI. Biasanya Ustadz Prilen itu biasanya. Ustadz Prilen yang cari umat biasanya. Biasa yang cari follower. Akhirnya menanamkan kebencian di tengah masyarakat. Gurunya nanaonannya bahwa orang segituan sholawatan nanaonannya akhirnya ya, susah cari generasi orang yang sholawatan. Ibu-ibu tadi luar biasa, tapi untuk generasi sebagai pengganti ibu-ibu susah karena 10 tahun ke depan gak mungkin lagi udah dini-nini ini bahaya. Soalnya cuyo salamuyo kan bahaya udah lagi balas. Harus ada generasi ibu-ibu. Betul nggak? Karena semua kita akan mati. Nah itu salah satu. Apalagi banyak hari ini yang menjadi jalan hanya manusia muslim pecah belah. Dan kebetulan saya bertanggung jawab. Salah satu saya kenapa? Saya pun kerja di Kementerian Agama Kota Bandung. Bagian penyuluh agama Islam, Bimas Islam, wajib menjaga keseutuhan NKRI harga mati. Dulu kita perang dengan Belanda, lah kenapa kita perang dengan saudara sendiri? Nah, beda agama, lengkap sudah tuntunan Allah apa tuh? Lakum dinukum waliyadin. Sama agama, beda tuntunan, beda caranya. Lana a'malana lakum a'malukum. Amal kami buat kami, amal kalian buat kalian. Nah, alhamdulillah. Gitu. Terus wah, Pak RW masih lama nih. Abdi keamanatan sampai jam 12. Saya tersanggup Pak RW. Dan ditampakkan iman itu setelah tadi kita diberikan fasilitas ini jailun fil ardi khalifah, semua Allah jamin kebutuhan kita dari ujung rambut hingga ujung kaki ada semua. Nah, bagaimana menampakkannya? Rukun Islam. 1, syahadat tain asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka itu diingatkan dalam kumandang azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa itu? Diingatkan bahwa kita sudah bersahadat sejak dari alam rahim. Alastu birabbikum. Kita semua menjawab bala syahidna dalam surah Al-A'raf ayat 172. Apa kau bersaksi aku Tuhanmu dan kau akan beribadah kepadaku? Bala syahidna. Maka agar tidak lupa, saat lahir pun disunahkan dikumandangkan azan di telinga kanan, iqamah telinga kiri. Dan setiap hari tidak ada kumandang yang tidak pernah mati selain azan. 24 jam di seluruh penjuru dunia. Di Rancasawat beres, pindah ke Karawang. Karawang beres, terus ke Jakarta. Jakarta beres, terus ke Lampung. Terus tidak pernah selesai. Ini salah satu tanda kebesaran Allah. Nah, agar kita tidak lupa bahwa tugas kita beribadah. Rukun yang kedua yang namanya sholat. Ya, aqimus sholat, dirikanlah sholat. Ada muslim, kita doakan semoga Allah kuatkan akidahnya. Kenapa? Sholatnya baru bisa paket tahunan Idul Fitri unggul. Ayatnya gitu ayat. Ya. Ayat kedua sareng Idul Adha. Kita rangkul, jangan dipukul. Kita cintai, jangan dicaci maki. Ada muslim sedikit membaik, udah mulai paketnya mingguan, sholat Jumat unggul. Ada muslim udah harian, baru sehari 2 kali, maghrib, isya, zuhur, asar, subuh, koream.
Isa kagok. Masih ada kayak gitu. Ada yang sehari 3, ada yang 4. Abdi mah Pak Ustaz nembe 4 zuhur asar maghrib isya subuh macan sanggup. Ayah gitu. Walhasil betapapun itu membutuhkan perjuangan. Maka rangkulah khususon para pemuda, karena pemuda itu generasi kita yang akan datang, maka mesti bersabar menghadapi para pemuda karena mentalnya belum stabil. Terlebih itu dengan ilmu pengetahuannya mungkin masih kurang, akidahnya kurang mantap, sehingga biasanya karakternya masih belum mantap. Orang tua mesti menjadikan teladan. Insya Allah rangkul, jangan dipukul. Insya Allah jangan dicaci maki, tapi terus disanjung dan dipuji. Kebaikannya selalu diingatkan. Terus setelah sholat, zakat, puasa dan haji. Walhasil saya ingin sampaikan bahwa beratnya bagaimana orang-orang yang mengikuti Nabi pada masa itu di tanah haram, di Makkah dan Madinah. Coba kita lihat Bu. Makkah itu dulu padang pasir atau hutan belantara. Padang pasir, gak ada pohon, gunung-gunung pun batu. Bapak Ibu pasti tahu kalau sudah haji dan umroh, tahu di sana. Sementara datang Islam mewajibkan sholat, dan sholat mesti wudhu. Orang Mekah sulit luar biasa, ada perintah sholat mesti wudhu, mesti mandi, padahal sulit air. Ditambah lagi Nabi hijrah ke Madinah, di Mekah ada sumur Zam-Zam, di Madinah tidak ada sumur. Sementara harus wudhu, harus mandi. Betapa beratnya mengamalkan Islam pada waktu itu. Tetapi karena kukuh keimanan mereka, mantap sampai akhirnya Allah meridhoi mereka. Allah menyuruh zakat. Jangankan zakat, melak kebun ge hese, tani hese, bahkan ternak oke hese, musuh di mana-mana, tapi mereka melaksanakan zakat. Termasuk apa tuh? Puasa, berat Pak. Demografis berat, geografis berat. Hese cai panas nah halab-hab. Disuruh puasa, tong dahar tong minum. Teu nginum ge geus haus. Tanpa puasa pun sudah haus, ini sudah puasa. Sulit makanan, suruh jangan makan. Betapa beratnya mereka itu. Bahkan dengan ibadah haji, orang-orang Arab waktu itu bukan hal yang mudah. Punten, hari tawaf misah teu pamageun istri. Nah hiji Bu. Bahkan perempuan saat bertawaf tidak boleh bercadar. Betul? Laki-laki gak boleh pakai peci. Orang Arab berat itu, ujian orang Arab itu berat apa? Melihat wajah perempuan. Kalau hari biasa boleh bercadar, kalau tawaf tidak boleh bercadar. Apa? Ujian iman. Ditambah laki pakai baju ihram tidak boleh pakai kolor. Lamun kagoda bakal katingali. Duk-duk penggelok-gelok. Lamun kagoda bakal katingali manuk lah hudang. Itu ujian berat. Perempuan penggelok-gelok, sementara orang-orang Arab itu syahwatnya mudah terpancing kalau melihat wajah. Ada laki-laki yang terpancing melihat bokong, melihat bibir, melihat rambut. Hal tertentu Arab ningali bokong, wajah dengan betis. Maka ada sejarah Imam As-Safi melihat betis perempuan, elmuna hilang. Kali betis unggul. Maka di dalam tawaf perempuan gak boleh pakai alas kaki. Itu ujian yang sangat berat bagi orang Makkah waktu itu. Tetapi terbukti mereka berhasil demi karena Allah tidak terprovokasi oleh hawa nafsu dan setan, dan akhirnya diabadikan sampai sekarang. Itu sejarah Ibrahim alaihi salam. Maka untuk pemuda, karena tema hari ini apa Bu? Nah, apa tuh sifat Nabi? Namanya sifat Nabi? Belum? Bukan. Sifat Nabi yang telah apa aja? Sidik, tabligh, amanah, fatonah. Nah, itu patokan Bro. Nih para pemuda negeri nih.
Al-Quran itu dinamai hudan. Hudan itu dinamai petunjuk. Pertama kali hudan itu adalah kata tunjuk kepada batu besar di lautan atau bintang di angkasa, dinamai al-huda. Naon? Patokan jalan. Abdi kadieu nemean, Pak. Maka sangat membutuhkan patokan. Maka Pak DKM nyungkeun senlok na abdi teu acan apal. Ai manjah lega mah terang, tapi kan lega belah mana patokanna naon. Tes ayeuna sampai tuh. Kalau tanpa map insya Allah nyasam. Sebagaimana kita belum pernah menuju Allah, kita dituntut untuk kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Pernahkah Bapak sampai ke Allah? Belum pernah. Semua kita belum pernah bertemu Allah, belum pernah melihat alam barzah, belum pernah berjumpa dengan malaikat Jibril. Maka agar tak tersesat, ikuti Al-Quran sebagai Al-Huda. Nah, Al-Huda itu mengandung penjelasan, namanya hudan. Hudan ini adalah pemberian dari Allah, muncullah hadiah. Hadiah ini kalau dipakai akan menjadikan kita kuat, namanya hidayah. Patokan untuk mengikuti Nabi tadi sidik, tablik, amanah, fatona. Apa sidik itu? Jujur. Apa sidik itu? Benar. Kalau kita hidup jujur benar, apa yang dimaksud? Jika konsisten para pemuda bersikap jujur, bersikap benar, menjunjung kebenaran, insya Allah pada akhirnya akan bertemu dengan tanda. Tanda itu kalau istilah sekarang namanya branded. Nah, tidak Pak? Branded. Usaha sebagai Nabi dulu pedagang terus seperti ini punten. Minuman ini tidak ada yang tidak kenal. Betul? Kenapa? Sudah branded, mereknya sudah tertanam, bahkan China Le Minerale disebutnya Aqua. Pada China Almasum Aqua. Cik Aqua ka dieu padahal Almasum bae lama. Kadang Minolta atau naon. Isi ulang bahkan. Misal Aqua padahal si ulang. Saking geus melekat. Pemuda yang ingin sukses di bidang ekonomi, yang pertama bangunlah branded, jangan kesusu terburu-buru ingin sukses. Karena hari ini pemuda itu hidup zaman instan, Pak. Hayang nak buru-buru sukses wae. Padahal tahu sukses? Apa arti sukses? Sukses itu suka berproses. Kita gak langsung lahir lalu tiba-tiba berjalan terlebih lari, tapi kita berproses, merangkak dulu, berjalan dulu. Dan mau bidang ekonomi, mau perdagangan, mau mengejar karir, mau apapun dalam kehidupan, kalau kita ingin seperti Nabi, harus branded dulu. Apa branded Nabi? Sebelum jadi Nabi, sudah mendapatkan branded apa? Al-Amin. Orang yang terpercaya. Karena itu Nabi disayangi oleh orang Mekah, maka jualannya selalu laku. Apa? Udah punya brand. Yang kedua, sidik tablik. Apa tablik itu? Harus pandai promosi. Sekarang kita punya media sosial. Media sosial manfaatkan untuk posting yang penting. Jangan yang penting posting. Karena postinganmu itulah brand dirimu. Kalau kita posting yang buruk-buruk akan dilekatkan brand kepada diri kita. Dan orang itu memandang kita dengan brand itu sendiri. Tapi kalau kita posting yang baik-baik, tetangga kita lihat, saudara kita lihat, teman kita lihat, itulah brand kita. Sekarang ada medsos, Pak. Alhamdulillah ada internet. Itu tablik tuh, menyampaikan Nabi itu. Apalagi? Sidik, tablik, amanah. Amanah itu dia seorang yang pandai marketing. Maka Nabi berdagang usia 15 tahun, di usia 40 tahun Nabi sudah menjadi orang yang terkaya. Maka doa Nabi, Bapak ingin tahu, ibu-ibu? Oh, udah hafal belum?
Coba ikuti. Allahumma ahyini miskinan wasminni miskinan wa asyartani zumratal masakin. Nah, tahu artinya? Allah. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Kenapa Nabi meminta kepada Allah untuk dihidupkan miskin? Karena Nabi orang kaya. Kenapa kita ingin jadi orang kaya? Berarti kita miskin. Ya Allah, berikan aku rezeki yang banyak, berarti kere. Nabi itu orang kaya. Sampai dia meminta miskin, minta diwafatkan miskin, bahkan ingin dibangkitkan bersama orang-orang miskin. Sehingga diangkat diri Nabi oleh Allah 40 tahun, itu bisa sukses. Walhasil, pemuda mesti dicatat 40 tahun harus sukses. Gimana caranya? Abdi Kapogor, Pak, cerita nih, waktu dulu nyantri, dibimbing sama guru, kamu mau jadi apa? Saya terakhir ingat ditanya usia 24 tahun. Pokoknya kia serupun guru. Mana kumacarana 40 tahun tong jangan hidup. Kalau kamu tidak manfaatkan waktu, coba kamu lihat, teliti orang-orang yang usia sekarang 50 tahun, 60 tahun. Coba kamu tanya, hidupnya menyesal atau tidak? Abdi usia 24 tahun, Pak. Didat aku abdi tak masyarakat. Anu umur 40 tahun, termasuk 50 tahun, profesi apapun diteliti, ternyata kebanyakan hidupnya bukan atas dasar cita-cita. Ada seorang hansip di tempat abdi, Pak. Si Fulan masih hidupnya pakai wen di Cicadas. Kita setiap malam jaga di parapatan pakai baju hansip sampai subuh. Saya tanya pakai hansip itu seberapa tahun? 15 tahun. Tercapek Pak, dan kumade bakat kebutuh. Di jam salapan sampai ke subuh, hujan kadang pakai payung. Saya mau tanya, Mang Kewen begitu sungguh-sungguh menjalankan tugas, apakah ini karena cita-cita? Gelo, cita-cita. Kapaksa mau butuh duit, mau. Saya bertanya cuan ki, Mang bisa cuan ki, bagaimana 300 perakan, 300 perak, 400 apa? 50-an nggak punggur cuan gitu di masjid. Di mana Mang? Salik Mang, Tasik. Dengan cuan ki ngajak kan dia asal di pabrik dipecat, tambah nganggur dengan cuan ki. Jadi sana cita-cita sanes terpaksa dagang cuan ki. Naon bakatku ripu. Bahkan saya tanya bapak saya pun yang tentara, bukan cita-cita. Bapak kan tentara. Apa cita-cita Bapak? Dipaksa ku aki maneh. Halo. Akhirnya saya konfirmasi ke guru saya, Pak Ustadz, ternyata benar. Banyak orang hidup bukan atas dasar cita-citanya, maka mereka kebanyakan tidak bahagia. Tinggal bagaimana kamu menjalankan itu? Bagaimana caranya? 40 tahun kedatang sukses sesuai cita-citamu. Dan alhamdulillah benar kata Allah, faman tabi'al hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jika kau ikuti petunjuk ini, maka hidupmu tidak akan ditimpa rasa takut dan rasa bersedih. Tetapi tadi setan selalu menggoda. Saya kasihan Pak, teman-teman saya yang 40 tahun baru hijrah, 45 baru hijrah, 50 tahun baru hijrah. Itu pasti tidak mudah, berat. Kenapa? Karena harus menuju proses. Maka pemuda, ini banyak orang yang ingin merusak dengan narkoba, jangan tergiur. Itu akan merusak masa depan dan akan ditangisi oleh semua orang yang kita cintai. Maka habiskan untuk belajar dan meningkatkan potensi daya yang Allah anugerahkan sampai kamu punya brand. Yakinlah, kalau udah punya brand, kerja gak akan susah. Usaha payu wae. Kenapa? Karena nama kita sendiri, brand itu sendiri. Terus harus jago jualan itu, promosi, ya. Harus marketing jago, dan terakhir fatona. Apa itu? Cerdas. Apa artinya? Harus pandai inovasi. Ya, seperti kuliner Bandung itu syarat dengan inovasi.
baheula cireng teh kitu jerona teh ayeuna jerona hati hayam itu inovasi bentuknya pun berubah termasuk dan lain sebagainya. Dan terakhir, jangan pernah duka terlebih putus asa jikalau hidup banyak masalah, karena itulah manusia. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW pun hidupnya penuh dengan masalah. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya masalah, kita bukan manusia. Kalau hidup kita penuh dengan wijen, maka kita bukan orang, kita berarti onde-onde. Kalau ibu-ibu hidupnya penuh dengan parut kelapa, ibu-ibu berarti kelepon. Kalau penuh dengan tepung gula, berarti donat. Namanya hidup pasti punya masalah. Saya diberi anak 1, ada masalahnya. Anak 2, ada masalahnya. Anak 3, ada masalahnya. Anak yang 4, ada masalahnya masing-masing. Makanya nggak mau nama istri lagi. Ku anak opatnya terus lumayan jangan. Gitu ya. Gitu. Ya, semoga ada manfaatnya. Jam 10 pas Pak Haji. RW pada kalian terima kasih atas perhatiannya. Semoga ada manfaatnya. Mudah-mudahan sepulang dari sini Allah memberkati kita, dan semoga Allah panjangkan usia kita, dan semoga sebelum wafat kita bermohon Allah anugerahkan hayatan thayyibah, dan saat di bawah saat ajal menjemput kita semoga Allah anugerahkan husnul khatimah. Ala hadirnya berkhatim Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu-ibu hafal tuh selawat hasbi Robi? Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Allahumma arzuqna al-istiqamah, Allahumma arzuqna ziratal Makkah wal Madinah, Allahumma arzuqna sakinata wa rahmah, Allahumma arzuqna bi alfi quwwah, Allahumma arzuqna bi alfi barakah, Allahumma arzuqna bi alfi karamah, Allahumma arzuqna husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila a'lamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.